Sekolah Harapan Bangsa berdiri megah dengan arsitektur khas zaman kolonial yang masih kokoh meski termakan waktu. Pilar-pilar tinggi menopang atap yang memayungi lorong-lorong panjang dengan ubin bermotif kuno. Dinding-dindingnya yang kusam menyimpan cerita tak terhitung sejak gedung itu pertama kali didirikan. Bagi sebagian orang, sekolah itu adalah tempat menuntut ilmu. Namun bagi yang lain, sekolah itu adalah tempat penuh misteri yang menghadirkan perasaan ganjil setiap kali mereka melintasi lorong-lorongnya yang sepi. Sejak awal tahun ajaran baru, desas-desus mengenai penjaga malam kembali beredar. Penjaga malam yang dimaksud bukanlah satpam atau petugas kebersihan, melainkan sosok bayangan yang kerap terlihat di lorong utama. Konon, bayangan itu akan muncul di depan pintu kelas 12A saat malam hari. Beberapa siswa menganggap cerita itu hanya mitos yang sengaja dibuat untuk menakut-nakuti anak baru. Namun, ada pula yang percaya bahwa bayangan itu benar-benar ada. Cerita ini kembali menjadi bahan pembicaraan ketika Kevin, seorang siswa kelas 12, mengalami kejadian aneh yang membuat darahnya berdesir. Malam itu, Kevin baru saja selesai mengerjakan tugas di ruang OSIS. Jam menunjukkan pukul 9 malam, dan gedung sekolah sudah sepenuhnya sepi. Cahaya bulan yang redup masuk melalui jendela besar di lorong utama, menciptakan bayangan panjang di lantai. Kevin memutuskan untuk mengambil jalan pintas melewati lorong utama yang terkenal angker itu. Awalnya, ia tidak merasakan apa-apa. Namun, saat ia melangkah semakin jauh ke dalam lorong, ia mulai mendengar suara langkah kaki. Tok, tok, tok. Langkah kaki itu terdengar berirama, mengikuti langkah Kevin. Ia berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa di sana. Lorong itu kosong, hanya diisi suara angin malam yang berhembus pelan. Kevin menghela napas, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaannya saja. Namun, semakin ia melangkah, suara langkah itu semakin nyaring, seperti berada tepat di belakangnya. Ia tidak berani menoleh lagi. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya, meskipun udara malam terasa menusuk kulit. Saat Kevin sampai di depan pintu kelas 12A, ia berhenti sejenak untuk mengatur napas. Pintu kelas itu terkunci rapat seperti biasa, namun sesuatu menarik perhatiannya. Di balik kaca buram pintu itu, terlihat bayangan berdiri diam. Sosok itu tidak bergerak, namun keberadaannya terasa menekan, seolah sedang mengawasi Kevin dengan intens. Kevin melangkah mundur perlahan, pandangannya tetap tertuju pada bayangan itu. Tapi tiba-tiba, pintu itu bergetar hebat, seolah ada yang berusaha keluar dari dalam. Suara dentuman pintu yang berulang-ulang menggema di lorong kosong. Brak, brak, brak. Jeritannya menggema bersama suara pintu yang bergetar. Tanpa berpikir panjang, Kevin berlari sekuat tenaga meninggalkan lorong itu. Jantungnya berdegup kencang, dan tangannya gemetar saat ia akhirnya tiba di pos satpam. Ia mencoba menjelaskan apa yang baru saja dialaminya, namun satpam yang berjaga hanya menggelengkan kepala. "Mungkin kamu terlalu lelah," katanya singkat, meskipun wajahnya tampak sedikit tegang. Keesokan harinya, Kevin menceritakan kejadian itu kepada Dika, sahabatnya, dan beberapa teman lainnya di kelas. Namun, tanggapan mereka tidak seperti yang Kevin harapkan. "Mungkin kamu kebanyakan begadang," kata Dika sambil tertawa. "Atau mungkin kamu cuma ketakutan karena cerita-cerita hantu di sini." Kevin kesal, tapi ia memutuskan untuk diam. Namun, suasana berubah mencekam ketika seorang siswa bernama Andi ditemukan pingsan di dalam kelas 12A pada malam berikutnya. Anehnya, di meja tempat Andi duduk, tergura tulisan dengan huruf besar, "Aku di sini." Tulisan itu tampak seperti dicakar dengan benda tajam, dan meskipun kepala sekolah mencoba menutupi kejadian itu,
Cerita mengenai bayangan di pintu kelas mulai menyebar seperti api yang menyambar rumputan kering. Beberapa siswa mulai berbagi pengalaman mereka sendiri. Ada yang mengaku pernah melihat bayangan yang sama berdiri di depan pintu kelas saat mereka berjalan melewati lorong itu di malam hari. Ada pula yang mendengar suara langkah kaki, namun tidak menemukan siapapun di lorong. Cerita-cerita ini membuat suasana sekolah semakin mencekam, terutama bagi siswa-siswa kelas 12 yang harus sering berada di lorong utama untuk kegiatan mereka. Kevin, yang kini semakin yakin bahwa apa yang ia lihat malam itu bukanlah imajinasinya, merasa perlu mencari tahu lebih dalam tentang bayangan itu. Bersama Dika, ia mulai bertanya kepada guru-guru dan penjaga sekolah yang sudah bekerja di sana selama puluhan tahun. Namun, kebanyakan dari mereka hanya menghindari pertanyaan Kevin, seolah-olah ada sesuatu yang mereka sembunyikan. "Kalian tidak perlu tahu," kata Pak Hadi, seorang penjaga sekolah yang sudah bekerja di sana sejak Kevin masih di bangku SD. "Ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan tetap menjadi misteri." Namun, kata-kata itu justru semakin membakar rasa ingin tahu Kevin. Ia merasa ada sesuatu yang salah di sekolah ini, sesuatu yang berhubungan dengan bayangan di pintu kelas 12A. Malam-malam berikutnya, Kevin mulai memperhatikan lorong itu lebih seksama. Ia bahkan berani berjalan melewati lorong itu sendirian, meskipun rasa takut masih menghantui pikirannya. Setiap kali ia melintasi lorong itu, ia merasakan hawa dingin yang tidak wajar, seolah-olah ada mata yang mengawasinya dari kegelapan. Klimaks dari kengerian itu terjadi seminggu kemudian, ketika seorang siswa perempuan bernama Lita ditemukan menangis histeris di depan pintu kelas 12A. Lita mengaku melihat bayangan itu lagi, namun kali ini bayangan itu bergerak. "Dia menatapku," katanya dengan suara bergetar. Wajahnya penuh darah, dan matanya seperti memandang langsung ke dalam jiwaku. Kejadian itu membuat kepala sekolah akhirnya memutuskan untuk menutup akses ke lorong utama setelah jam 6 sore. Namun, bagi Kevin dan Dika, keputusan itu hanya memperkuat keyakinan mereka bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di sekolah ini. Mereka tahu bahwa bayangan itu bukan sekadar cerita hantu untuk menakut-nakuti. Bayangan itu nyata, dan mereka bertekad untuk menemukan kebenaran di balik misteri ini. Namun, apa yang mereka temukan nanti bukan hanya akan mengungkap rahasia lama yang kelam, tetapi juga membawa mereka lebih dekat ke dalam bahaya yang bahkan tidak pernah mereka bayangkan. Setelah malam itu, Kevin tidak pernah lagi melewati lorong utama sendirian. Namun, rasa penasarannya tentang sosok bayangan itu tidak pernah surut. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, seperti ada misteri yang tersembunyi di balik pintu kelas 12A. Suasana sekolah semakin mencekam ketika seorang guru, Pak Agus, menemukan buku catatan lama di ruang arsip yang penuh dengan debu. Buku itu berisi catatan seorang guru bernama Ibu Ratna yang mengajar di sekolah tersebut pada tahun 1970-an. Ibu Ratna dikenal sebagai guru yang baik hati dan berdedikasi, tetapi hidupnya berakhir tragis. Ia ditemukan bunuh diri di dalam kelas 12A dengan sebuah surat yang menyatakan dirinya difitnah mencuri uang sekolah. Catatan itu juga menyebutkan bahwa beberapa siswa waktu itu sengaja menjebaknya untuk mendapatkan perhatian kepala sekolah. Kevin merasa buku itu bisa menjadi kunci untuk mengungkap misteri bayangan di pintu kelas. Tanpa membuang waktu, Kevin mengajak Dika dan Siska untuk menyelidiki lebih jauh. Mereka bertiga memutuskan untuk kembali ke sekolah pada malam hari, tepat pukul 9, saat suasana benar-benar sepi. Dengan membawa senter dan kamera, mereka menyelinap masuk melalui jendela ruang guru yang tidak terkunci. Lorong menuju kelas 12A terasa lebih panjang dari biasanya. Udara dingin menyeruak, dan suara gemerisi kecil terdengar dari ujung lorong. "Kalian dengar itu?" bisik Siska sambil memegang erat lengan Kevin. Dika mencoba bersikap tenang,
tetapi wajahnya pucat. "Mungkin hanya tikus," jawabnya, meskipun nada suaranya terdengar ragu. Ketika mereka sampai di depan pintu kelas 12A, Kevin merasakan tubuhnya merinding. Ia mendekatkan wajahnya ke kaca buram pintu itu dan melihat bayangan yang sama seperti yang ia lihat sebelumnya. Kali ini, bayangan itu bergerak perlahan, seolah memanggil mereka untuk masuk. "Kita harus masuk," ujar Kevin dengan suara gemetar. Dika dan Siska saling berpandangan, tetapi akhirnya mengangguk. Pintu kelas itu ternyata tidak terkunci. Dengan hati-hati, mereka mendorong pintu hingga terbuka. Di dalam, ruangan itu tampak biasa saja, kecuali sebuah meja di sudut yang terlihat lebih tua dibandingkan meja-meja lainnya. Meja itu memiliki ukiran nama Ratna di permukaannya. Kevin merasa ada sesuatu di meja itu yang perlu mereka periksa. Ketika mereka mendekati meja, udara di dalam ruangan tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin. Lampu senter mereka berkedip-kedip, dan suara langkah kaki mulai terdengar dari arah lorong. "Siapa itu?" teriak Dika panik. Tidak ada jawaban, tetapi langkah kaki itu semakin mendekat. Ketika mereka mencoba bersembunyi di bawah meja, mereka melihat sesuatu yang mengerikan. Bayangan itu muncul di depan pintu, tetapi kali ini wujudnya lebih jelas. Sosok seorang wanita dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya berdiri diam, menatap ke arah mereka. Siska menutup mulutnya agar tidak berteriak, sementara Dika memegangi kamera yang gemetar di tangannya. Kevin mencoba berbicara dengan sosok itu. "Apa yang kamu inginkan?" tanyanya dengan suara pelan. Wanita itu tidak menjawab, tetapi perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah meja Ratna. Kevin mengambil keberanian untuk membuka laci meja itu. Di dalamnya, ia menemukan sebuah buku harian tua dengan sampul kulit yang sudah usang. Ketika ia membuka halaman pertama, tulisan tangan Ibu Ratna terlihat jelas. "Aku tidak bersalah. Mereka menjebakku," tulisnya. Buku itu berisi cerita tentang bagaimana Ibu Ratna difitnah oleh sekelompok siswa yang membenci kedisiplinannya. Ia dipaksa mengundurkan diri dan akhirnya memilih mengakhiri hidupnya di kelas itu. Saat Kevin membaca halaman terakhir, suara tangisan terdengar memenuhi ruangan. Sosok wanita itu kini berada di tengah kelas, menatap mereka dengan mata yang penuh kesedihan. "Aku hanya ingin kebenaran terungkap," kata sosok itu dengan suara parau. Kevin merasa ada dorongan untuk membantu. "Kami akan memberitahu semua orang tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kami akan membersihkan namamu," janjinya. Namun, sebelum mereka sempat keluar dari ruangan, pintu kelas tiba-tiba tertutup dengan keras. Bayangan Ibu Ratna menghilang, tetapi suara langkah kaki kembali terdengar, kali ini lebih banyak. Seolah-olah ada banyak orang berjalan di lorong. Mereka bertiga saling berpegangan, berusaha mencari jalan keluar. Ketika mereka akhirnya berhasil membuka pintu, lorong itu tampak berbeda. Dinding-dindingnya kini dipenuhi foto-foto lama dengan wajah-wajah yang tidak mereka kenal. Di ujung lorong, mereka melihat seorang pria tua berdiri dengan tatapan tajam. "Kalian tidak seharusnya ada di sini," kata pria itu sebelum menghilang di balik bayangan. Kembali ke rumah, Kevin, Dika, dan Siska merasa lega karena berhasil keluar dengan selamat. Tetapi mereka tahu cerita ini belum selesai. Keesokan harinya, mereka memberikan buku harian Ibu Ratna kepada kepala sekolah. Namun, kepala sekolah tampak ragu untuk membeberkan isi buku itu kepada publik. "Ini bisa merusak reputasi sekolah," katanya. Malam itu, Kevin bermimpi tentang Ibu Ratna. Dalam mimpinya, wanita itu berterima kasih karena telah menemukan buku hariannya, tetapi ia juga memperingatkan bahwa ada lebih banyak rahasia gelap yang tersembunyi di sekolah itu. Ketika Kevin terbangun, ia melihat sebuah tulisan di mejanya yang tidak ia tulis sendiri.
kebenaran belum sepenuhnya terungkap. Cerita mereka menyebar di kalangan siswa, tetapi tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi di sekolah itu. Sosok bayangan di pintu kelas 12A masih sering terlihat, seolah-olah menunggu sesuatu. Kevin, Dika, dan Siska hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti, semua misteri ini akan terungkap.